Presiden Jokowi menggelar sejumlah rapat terbatas kabinet membahas sejumlah program kerja pemerintahan. Untuk mengetahui agenda rapat terbatas yang digelar pada hari ini, kita langsung bergabung dengan Keiko Ranti yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Keiko, ratas apa saja yang digelar hari ini di Istana? Ya, Valerina, yang ratas pada siang ini yang dilaksanakan segera setelah tadi pemerintah mengumumkan paket kebijakan yang ke-11. Yang pertama yang sudah selesai tadi siang ini mengenai percepatan pembangunan light rail transit atau LRT di Jabotabek dan juga Palembang, juga sempat membahas mengenai dana pembebasan jalan tol. Dalam ratas mengenai percepatan pembangunan LRT ini, Presiden menegaskan bahwa rapat hari ini adalah rapat terakhir dalam pembahasan LRT ini, karena setelah rapat ini selesai maka para pihak terkait dan menteri juga para lembaga lain yang terlibat ini diharapkan segera mempercepat pembangunan tersebut dan diharapkan tidak ada lagi masalah dalam pembangunan moda transportasi tersebut. Dan juga ada satu lagi ratas yang sampai saat ini masih berlangsung. Ini membahas mengenai dwelling time dan juga ada pembahasan lain mengenai tol laut, Valerina. Baik, Keiko, apa tahap selanjutnya dari hasil rapat terbatas soal LRT? Ya, dalam ratas yang membahas mengenai pembangunan LRT ini, Presiden menegaskan bahwa percepatan ini sangat penting dilakukan untuk pembangunan moda transportasi yang akan dilakukan di Jakarta dan juga di Palembang. Ia menekankan bahwa moda transportasi LRT ini harus bisa berintegrasi dengan moda transportasi lain yang sedang dibangun di ibu kota, yakni MRT, dan juga nantinya bisa terintegrasi dengan Transjakarta maupun kereta cepat Jakarta-Bandung yang juga dalam tahap pembangunan. Ia mengatakan bahwa setiap tahunnya Jakarta ini mengalami kerugian yang cukup tinggi akibat kemacetan, ini sekitar 28 triliun rupiah setiap tahunnya, ini hanya akibat macet saja. Sementara di Bandung setiap tahunnya dinilai merugi hingga 7 triliun diakibatkan oleh kemacetan. Oleh karena itu ini sudah sangat seharusnya bahwa percepatan pembangunan moda transportasi ini dilakukan. Apalagi ini juga momentum yang sangat pas karena Indonesia nanti juga akan menjadi tuan rumah bagi Asian Games 2018. Dan tentunya kehadiran moda transportasi lain yang lebih banyak dan lebih variatif ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi peran Indonesia nanti dalam menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Ia meminta agar semua permasalahan sarana dan prasarana ini bisa segera terselesaikan. Ini masalah penetapan trase, spesifikasi teknis sarana kereta api LRT, ini juga masih ada masalah pembiayaan serta pemilihan untuk sumber daya penggeraknya, dan juga mengenai perizinan penggunaan ruang serta masalah persinggungan flyover dan trase jalur LRT. Dan diketahui bahwa untuk pembangunan LRT ini menelan total biaya investasi sebesar 23,817 triliun yang nantinya LRT akan memiliki dua rute, yaitu Cibubur Cawang Dukuh Atas sepanjang 24,2 km dan rute Bekasi Timur Cawang Dukuh Atas sepanjang 17,9 km. Dan khusus pembangunan LRT di ibu kota nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta. Dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang juga turut hadir dalam rapat terbatas tersebut mengatakan bahwa dalam ratas tersebut ia meminta agar Presiden untuk merevisi Perpres 79 ini mengenai penugasan kerjasama dengan para kontraktor yang tadinya tertulis bahwa penugasan ini dilakukan oleh pemerintah kepada BUMN. Ia meminta agar dalam kata BUMN ini juga bisa dimaksudkan kepada BUMD. Ini nantinya bisa mempermudah kerja Pemprov DKI untuk penetapan penugasan kontraktor untuk pembangunan LRT tersebut. Dan ia juga mengatakan, Basuki Cahayapurnama juga mengatakan bahwa dalam pembangunan LRT ini selain masalah transportasi dan juga ini ada juga mengenai sarana dan prasarana penunjang yang nantinya juga akan dibangun oleh para kontraktor dan investor. Dan nantinya setelah para sarana dan prasarana penunjang ini selesai akan dibeli kembali oleh Pemprov DKI yang akan dibeli melalui APBD. Valerina. Baik, Keiko, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, itulah tadi Keiko Ranti dan juru kamera Rianto melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.